Video ini akan menjelaskan tentang CPU, GPU, RAM, dan hard disk atau memori internal secara sederhana. Diharapkan setelah nonton video ini, sobat bisa terbantu untuk memutuskan harus beli komputer, laptop, atau handphone yang memiliki spesifikasi seperti apa. Yang pertama, apa itu CPU? Adalah singkatan dari Central Processing Unit. Orang kadang mengartikan CPU sebagai sebuah perangkat komputer secara keseluruhan, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan CPU hanyalah prosesornya saja. Hampir semua orang berpikir bahwa CPU itu adalah seperti otak. Sebenarnya pernyataan ini tidak salah tapi agak kurang tepat. Yang lebih tepat adalah CPU merupakan salah satu bagian dari otak. Otak manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan memori, dan di komputer atau di handphone ini tugasnya dilakukan oleh hard disk dan juga RAM. Oleh karena itu saya juga bisa mengatakan bahwa hard disk atau RAM itu adalah bagian dari otak juga. Untuk beda hard disk dan RAM akan dijelaskan nanti. Berikut gambar sederhana untuk menjelaskan kinerja CPU di komputer atau handphone secara keseluruhan. Misalnya kamu lagi mau print atau mencetak sebuah dokumen. Kamu klik tombol print atau cetak menggunakan mouse. Untuk memudahkan, misalnya klik dari mouse itu saya gambarkan sebagai data berbentuk segitiga. Di sini hanya untuk memudahkan saja, jadi bukan berarti ada data yang bentuknya segitiga. Karena bahasa yang dipahami oleh CPU adalah kode biner atau binary code, yaitu yang terdiri dari rangkaian angka 0 dan 1. Jadi saya katakan saat saya klik mouse, muncul data berbentuk segitiga hanya untuk menyederhanakan daripada saya harus bilang saat saya klik mouse akan muncul kode 010010 sekian. Nah, kita balik lagi. Data segitiga ini dikirimkan ke CPU. Si CPU tidak bisa langsung proses data ini. Dia butuh instruksi bagaimana cara prosesnya. Oleh karena itu, dia kirim pesan ke memori. Si CPU tanya, "Hei memori, data segitiga ini apaan sih?" Lalu karena memori menyimpan informasi, dalam hal ini di memori tersimpan driver dari mouse. Si memori bisa jawab ke CPU, "Data segitiga itu artinya adalah klik kiri dari mouse bro." Lalu dia kirim balik deh info dan instruksi tentang hal itu balik ke CPU. Oleh karena itu sangat penting untuk menginstal driver atau software dari hardware atau perangkat keras yang terhubung ke PC agar perangkat tersebut bisa bekerja dengan baik. Setiap informasi ini diberi label atau petunjuk yang dinamakan alamat memori atau memory address agar CPU mudah menemukan instruksi dan informasi yang diperlukan. Nah, tapi nggak berhenti di sini. CPU sekarang sudah tahu info tentang data segitiga. Tapi ternyata data yang masuk bukan hanya bentuk segitiga saja, tapi ada data bentuk kotak. Dia tanya lagi ke memori, "Data kotak itu opo?" Si memori jawab, "Data kotak itu adalah tombol print." Dan ternyata bukan hanya segitiga dan kotak saja, tapi ada data silang dan bulat dan lain-lain. Jadi, kerjanya prosesor adalah menerima input data dari perangkat keras, misalnya mouse, keyboard, atau kalau di handphone itu dari sensor touchscreen di layar. Lalu setelah terima data itu, CPU akan mengambil informasi dari memori, lalu mengkalkulasi dan memprosesnya, ya seperti namanya prosesor memproses. Dan setelah itu akan mengirimkan perintah atau instruksi ke perangkat-perangkat lain di komputer atau di handphone. Jadi misalnya dalam contoh tadi, CPU sudah dapat info dari memori apa itu data kotak, segitiga, bulat, silang, dan lain-lain. Data-data tersebut diproses di CPU, lalu setelah diproses data itu dikirimkan ke perangkat komputer lainnya. Misalnya data yang tadi sudah diproses dikirim ke perangkat printer. Proses ini berlangsung sangat banyak dan sangat cepat. Instruksi yang diambil dan dijalankan di CPU itu mencapai miliaran instruksi per detik. Secara garis besar ada dua parameter yang menandakan kualitas dari CPU. Yang pertama yaitu dari kecepatan atau clock speed-nya. Dan yang kedua dari memiliki berapa inti atau core. Tentu sebenarnya tidak sesederhana ini karena banyak faktor lainnya. Kecepatan CPU dinyatakan dalam satuan gigahertz. Sedangkan banyaknya inti CPU biasanya disebutkan. Misalnya 2 inti disebut dual core, 4 inti disebut quad core, 8 inti disebut octa core dan sebagainya. Semakin tinggi clock speed atau kecepatan CPU, maka semakin cepat pula kemampuannya dalam memproses setiap data dan instruksi yang masuk. Dan juga semakin banyak inti dari prosesor, maka semakin efisien dalam pemrosesannya.
Analoginya, misalnya kamu punya PR atau tugas sekolah, maka akan lebih cepat selesai kalau yang ngerjain 4 orang dibandingkan cuma 2 orang. Jadi CPU quad core akan lebih cepat dari dual core. Misalnya saya adalah sebuah CPU, lalu dapat perintah untuk membentuk huruf V dari bulatan ini. Jika performa CPU saya bagus, maka saat ada perintah tersebut, saya langsung kerjakan, ambil informasi dan instruksi dari memori, lalu menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat. Tapi, kalau CPU saya lemot, maka saat ada perintah itu akan tetap dikerjakan, tapi selesainya lama. Dan lebih parah lagi, jika perintah atau informasi yang masuk itu jumlahnya sangat banyak, misalnya setelah bentuk huruf V, kamu harus bentuk huruf A, B, C, D, E, F, sampai Z, maka saya sebagai CPU yang lemot akan kewalahan ketika mendapatkan banyak perintah tersebut. Hasilnya, saya jadi stres, bahkan bisa hang dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Sebuah aplikasi yang kompleks atau berat membutuhkan CPU yang pintar dan cepat. Oleh karena itu, di setiap program komputer khususnya, biasa tertulis minimum requirement atau spesifikasi minimum CPU yang diperlukan untuk bisa menjalankan sebuah program. Lalu sekarang kita bahas GPU. Ini bukan gosok pijat urut ya, tapi singkatan dari Graphic Processing Unit. Fungsinya sama seperti CPU, yaitu memproses data dan instruksi, tapi memiliki tugas lebih spesifik, yaitu untuk mengolah grafis atau gambar. Setiap komputer atau handphone pasti memiliki GPU. Kalau tidak ada GPU, maka pengguna tidak akan bisa melihat apa-apa di layarnya. Misalnya kamu menekan tombol rekam video atau kamera di handphone, data input tersebut dikirim ke CPU. Lalu CPU membagi ke perangkat ponsel lainnya, entah ke modul kamera, ke mikrofon, dan saat bersamaan juga mengirimkan ke GPU. Lalu di GPU diproses dan ditampilkan ke layar ponsel. Lalu ada lagi istilahnya APU, yaitu singkatan dari Accelerated Processor Unit. Ini sebenarnya adalah gabungan GPU dan CPU. Tujuan penggabungan ini adalah efisiensi konsumsi daya, tempat, dan juga biaya. Tapi APU biasanya memiliki performa lebih rendah jika dibandingkan GPU dan CPU yang terpisah. Kalau di handphone, biasanya CPU dan GPU bersamaan dengan komponen lainnya seperti Wi-Fi, penangkapan sinyal atau digital signal processing, dan lain-lain, digabungkan ke dalam satu kesatuan yang dinamakan SoC atau System on Chip. Mengenai lebih penting mana antara GPU dan CPU akan dibahas lagi nanti. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa agar CPU bisa bekerja, dibutuhkan informasi dan instruksi yang tersimpan di memori. Memori ini terdiri dari RAM dan hard disk. Kalau di ponsel sering disebut internal memory atau ROM. Berikut beda RAM dengan hard disk atau ROM. RAM itu bisa diibaratkan sebagai sebuah meja. Ini anggap saja adalah sebuah meja. Sedangkan hard disk atau memori internal itu adalah seperti laci yang terletak di bawah meja. Setiap kali kita buka aplikasi, CPU membutuhkan informasi dan instruksi yang tersimpan di hard disk. Nah, info dari hard disk ini diletakkan di RAM terlebih dahulu. Kenapa harus diletakkan di RAM dulu? Karena kecepatan RAM jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Sama seperti kita lebih mudah dan cepat baca dokumen yang diletakkan di atas meja dibandingkan yang masih disimpan di laci. Apa signifikansi pengaruh RAM dengan performa komputer atau handphone secara keseluruhan? Kalau misalnya kamu cuma butuh buka sedikit aplikasi dan aplikasinya ringan, maka kamu pakai RAM yang besar dengan RAM yang kecil, nggak ada bedanya sama sekali. Itu tidak akan mempercepat komputer sekalipun RAM kamu luar biasa besar. Bisa dibilang kamu mubazir beli meja yang besar tapi dipakai buat naruh dokumen sedikit. Tapi bedanya kalau kamu punya banyak aplikasi sekaligus, maka akan lebih efektif kalau punya RAM yang besar. Misalnya RAM kecil hanya muat 4 aplikasi. Saat buka aplikasi kelima, dia harus tutup aplikasi 1 dulu. Lalu, kalau mau balik ke aplikasi 1, dia harus tutup aplikasi 2 dulu. Dan proses ini akan memakan waktu karena kecepatan hard disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Jika misalnya komputer atau HP memiliki RAM yang besar, mereka tidak perlu menutup aplikasi 1 dan 2. Bahkan bisa buka aplikasi 5, 6, atau lebih tanpa perlu ada yang ditutup terlebih dahulu. Dan bisa bolak-balik dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa ada penurunan performa. Atau bahkan membuka semuanya secara bersamaan.
Selain itu, beberapa aplikasi membutuhkan RAM yang besar. Jadi kalau jumlah RAM yang dibutuhkan oleh satu aplikasi ukurannya lebih besar dari RAM yang tersedia, maka dijamin komputer atau ponsel tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi yang dimaksud. Kalau seandainya bisa jalan sekalipun, sudah pasti akan lambat karena selalu membutuhkan mengambil data dari hard disk atau dari ROM atau dari memori internal. CPU didukung oleh RAM, sedangkan GPU atau prosesor grafis dia disupport oleh yang namanya VRAM. Untuk prinsip kerjanya kurang lebih sama saja. Tips memilih handphone dan juga komputer dilihat dari segi performanya. Pertama kita bahas tentang handphone dulu. Karena hampir semua ponsel menggunakan sistem on-chip, dengan kata lain GPU digabung dengan CPU, maka bisa dibilang kalau CPU-nya bagus, secara otomatis GPU-nya juga pasti bagus. Jadi pilihlah CPU ponsel yang sebagus-bagusnya dan disesuaikan dengan budget. Di sini saya akan bahas hubungannya CPU dengan RAM, karena ada ponsel yang CPU-nya kurang bagus tapi punya RAM yang besar. Sebaliknya, ada yang punya CPU bagus tapi RAM-nya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, BlackBerry Aurora yang tergolong masih baru saat video ini dibuat. Ponsel Android ini punya CPU dan GPU yang tidak terlalu bagus, alias kelas menengah ke bawah lah bisa dibilang. Tapi punya RAM yang besar yaitu 4 GB. Sementara itu, banyak ponsel Android lain yang punya CPU lebih bagus tapi RAM hanya 2 atau GB saja. Jadi, sebaiknya pilih yang mana? Semua balik lagi kebutuhan. Kalau pekerjaan sobat membutuhkan banyak buka aplikasi secara bersamaan, misalnya profesi sobat adalah jualan online yang mana butuh buka banyak aplikasi e-commerce, buka chatting di berbagai media sosial seperti BBM, WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan lain-lain, maka pilihlah yang punya RAM besar. Dalam hal ini, BlackBerry Aurora cocok bagi online shopper. Tapi kalau kamu gamer sejati dan saat main game itu kamu tidak terlalu peduli dengan aplikasi lainnya, misalnya kamu rela aplikasi lain nggak jalan, yang penting game jalan dengan lancar, maka sobat perlu pilih yang memiliki CPU dan GPU bagus dibandingkan yang punya RAM besar kalau kisaran harganya sama. Baik lagi ke BlackBerry Aurora. Memang dari dulu sejatinya ponsel BB lebih fokus untuk kerja atau bisnis dibandingkan untuk have fun atau bermain. Lalu sekarang cara memilih laptop. Ada laptop yang memiliki CPU bagus tapi GPU biasa-biasa saja. Ada juga yang memiliki CPU biasa-biasa saja tapi memiliki GPU lumayan bagus. Jadi sebaiknya pilih yang mana? Balik lagi ke kebutuhan. Kalau sobat suka main game atau butuh pekerjaan yang berhubungan dengan gambar, misalnya desain grafis dan sebagainya, pilihlah laptop dengan GPU yang paling bagus yang bisa sobat beli. Sebaliknya, kalau sobat pergunakan laptop untuk kerja kantoran dan jarang menggunakan aplikasi game atau desain grafis, maka pilihlah laptop dengan CPU yang paling bagus. Sedangkan untuk RAM, pilihlah yang paling besar yang sobat bisa beli. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan mau laptop dengan RAM besar tapi CPU dan GPU biasa-biasa saja, atau laptop dengan CPU dan GPU lebih baik tapi RAM-nya kecil, maka pilihlah yang memiliki CPU dan GPU lebih baik. Karena RAM pada laptop pada umumnya bisa ditambahkan atau di-upgrade. Tapi sebelum beli, tanyakan dulu apakah RAM bisa di-upgrade atau tidak. Sedangkan kalau CPU dan GPU di laptop sudah pasti tidak bisa di-upgrade atau diganti. Lalu terakhir adalah tips untuk membeli komputer rakitan. Pada dasarnya sama seperti membeli laptop. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan, maka sebaiknya pilih komputer yang memiliki CPU paling bagus yang bisa sobat beli. Kalau untuk RAM dan GPU, nanti sobat bisa upgrade belakangan kalau sudah ada dananya. Demikianlah video kali ini, semoga berguna. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.